Seperti cerita berulang, sampah Jakarta kembali menjadi pemicu kisruh. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama berencana memutuskan kontrak kerjasama pengelolaan sampah TPST Bantar Gebang dengan PT Godang Tua Jaya. Ahok menilai Godang Tua Jaya telah melakukan wan prestasi. Pemirsa, inilah Expose Sampah Jakarta. Bersama saya Rika Amro. Gunungan sampah sudah jadi pemandangan biasa di tempat pembuangan sampah terpadu TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Campuran sampah organik dan non-organik menjadi rebutan para pemulung. Mereka memilah sampah untuk dijual dan didaur ulang di pabrik. Setiap hari TPST Bantar Gebang menerima sekitar 6.500 ton sampah warga Jakarta. Akhir-akhir ini, pengelolaan sampah Jakarta membuat panas Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. PT Godang Tua Jaya selaku pengelola sampah Jakarta di TPST Bantar Gebang dinilai tidak menjalankan kontrak kerjasama sesuai perjanjian. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah mengeluarkan surat peringatan pertama atas buruknya pengelolaan sampah Bantar Gebang. PT Godang Tua Jaya dinilai wan prestasi. Kita ambil alih kendali sendiri. Kenapa ini jauh lebih mudah atau enggak? Tanah punya siapa sertifikat? DKI. Ya, kalau tanahnya bukan punya DKI masalah. Kita putus kontrak janji Anda membangun fasilitas. Dan menurut analisa audit PPK, Anda tidak memasukkan 700 miliar sampai tahun 2011. Terus timbangan mobil yang masuk, Anda curang juga. Ada temuan tidak sesuai 1 sekian miliar. Karena itu kita bilang Anda wan prestasi. Kalau Anda nggak bisa nyiapin mesin semua, lebih baik saya yang kerja sendiri deh. PT Godang Tua Jaya menjadi pengelola TPST Bantar Gebang setelah perjanjian kerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta 5 Desember 2008. Kontrak berlangsung 15 tahun dan berakhir 7 Desember 2023. Tiap kali kalau kita bilang mau nyetop Godang Tua Jaya, kenapa dulu Kepala Dinas nggak berani? Kepala Dinas yang lama semua. Kalau di stop katanya Pak, pasti masalah. Sejak perjanjian dimulai tahun 2008, sudah ada 4 kali adendum atau perjanjian tambahan atas kontrak Pemprov DKI Jakarta dengan PT Godang Tua Jaya. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK tahun 2013, ada potensi kerugian daerah senilai 182,65 miliar rupiah dalam penyusunan perjanjian tambahan 1 hingga tambahan 4. Perjanjian tambahan diteken Kepala Dinas Kebersihan Jakarta dan Kepala UPT Bantar Gebang, bukan oleh Gubernur DKI Jakarta. Salah satu perjanjian dalam adendum adalah peningkatan besaran tipping fee dari tahun 2008 hingga tahun 2023. Oh, itu sangat politis ya. Sampah ini tidak bisa dipisahkan dengan masalah politik. Dari legal aspek saja, dari aspek kontrak saja memang tinggal dilihat apakah si pengelola Godang Tua Jaya dan PT Navigatus melakukan apa yang tertulis dalam kontrak apa tidak, gitu aja sebenarnya. Kalau di situ kan jelas. Teknologi yang ditulis dalam kontrak ada Galvat. Saya kira enggak. Galvat mungkin di dunia enggak akan ada yang tahu itu apa Galvat. Karena Galvat itu gabungan dari beberapa teknologi yang disingkat dalam kontrak, kan lucu itu juga. Galvat itu gasification, landfill, dan anaerobic digestion. Nah sekarang kan sumir itu. Ancaman pemutusan kontrak kerjasama membuat kisruh sampah Bantar Gebang semakin memanas. Truk sampah yang melewati wilayah Cilengsi dihadang sekelompok ormas. Akibat truk sampah tidak bisa masuk Bantar Gebang, sampah di Jakarta menumpuk. Masalah tambah pelik karena Pemkot Bekasi enggan menambah jam pengiriman sampah. Sesuai kontrak, sampah Jakarta dikirim ke Bantar Gebang Bekasi mulai pukul 9 malam hingga 5 pagi. Dinas Perhubungan Kota Bekasi akan merazia dan memberi sanksi bagi truk sampah Jakarta yang melanggar jam operasional.
Nah itu pun waktunya dibatasi ya, dalam artian tidak setiap hari 1 kali 24 jam. Itu yang boleh melintasi jalur tol barat kemudian Narogong ke TPA itu dibatasi dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi. Meski truk dibiarkan kembali masuk ke Bantar Gebang, tapi Pemkot Bekasi ingin Pemprov DKI Jakarta membahas perjanjian kerjasama. Pemkot Bekasi menilai Pemprov DKI belum maksimal memenuhi kewajiban yang seharusnya diberikan kepada Pemkot Bekasi. Di antaranya pembuatan sumur pantau, pemberian obat-obatan pada warga Bantar Gebang, perbaikan infrastruktur dan pembuatan buffer zone. Kisruh pembuangan sampah membuat sampah di DKI Jakarta kian menumpuk. Akibatnya 2.000 ton sampah tidak terangkut ke Bantar Gebang. Di Jalan Jembatan Besi Johar Baru Jakarta Pusat, gunungan sampah menimbulkan bau tak sedap. Tak terima dengan pembatasan jam operasi truk, Gubernur DKI Jakarta melaporkan penolakan truk ke Polda Metro Jaya. Ahok menyebut aksi penghadangan itu sebagai premanisme. Jangan istilahnya menekan kita secara gaya preman dong gitu loh. Sekarang bayangin aja kalau dulu boleh 3 rit, boleh lewat Bogor 24 jam, kamu batasin saya hanya malam, hanya 1 rit. Kira-kira truk saya cukup nggak? Nggak cukup. Itu logika aja. Tapi kalau mereka mau begitu ya silakan. Saya kan bilang sama Kapolda. Kita akan diskusikan nanti siang dengan Kapolda. Maunya apa? Kisruh sampah ditengarai adanya pemutusan kontrak kerjasama atau masuknya perusahaan baru yang hendak mengelola sampah Bantar Gebang seperti yang pernah terjadi tahun 2007. Maklum saja, pengelolaan sampah nyatanya mendatangkan untung besar. Berdasarkan kondisi emergensi menunjuklah salah satu pihak ketiga Pemprov DKI, namanya PT PBB, Patriot Bangkit Bekasi. Kontraknya 15 tahun. Terjadilah wan prestasi PT PBB ini. Maka diputuslah tahun 2007 oleh Pemprov DKI. Sama persis dengan saat ini. Setelah itu ada kontrak baru diserahkan kepada pihak ketiga lagi. Namanya PT Godang Tua Jaya dan Navigat, JO, Joint Operation mereka. Mungkin terjadi juga hal yang sama. Karena kita sederhana saja, dalam kontrak tertuliskan TPST itu, tempat pengolahan sampah terpadu. Ya pertanyaan sekarang diolah apa tidak kan gitu tinggal. Ahok mencurigai ada mafia yang mempermainkan Pemprov DKI Jakarta terkait pengelolaan sampah. Ahok menduga ada kong kali kong antara PT Godang Tua Jaya dan DPRD Kota Bekasi. Sekarang kamu kalau tahan saya 1-2 hari, sampah yang dikirim lebih busuk nggak? Lebih bau, lebih busuk. Terus kamu batasin kendaraan jalan. Kamu udah tahu kendaraan saya nggak cukup sekarang. Kita dari tahun 2013, 14, 15 dikerjain terus beli mobil. Jadi saya nggak tahu, saya suuzon ada mafia atau apa, saya nggak tahu. PT Godang Tua Jaya membuka diri untuk menyelesaikan urusan pengelolaan sampah secara kekeluargaan. PT Navigat. Kami sudah kirim surat jawaban dan intinya ya ini kan ada rekomendasi dari BPK, kemudian ada instruksi dari Pak Jokowi, ada instruksi Pak Ahok juga. Maka memahami kesulitan yang dihadapi oleh baik Pemda DKI maupun Joint Operation. Karena itu duduklah satu meja, selesaikan masalahnya, sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak.